Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia Jannah dengan NPM 221105031291 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi Ulumul Quran yang dibimbing oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC, MA. Materi pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kodifikasi wahyu Al-Quran, asbabun nuzul, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, struktur bahasa Arab Al-Quran, ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran, ilmu munasabat, memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik, pemisahan dan klasifikasinya dalam Al-Quran, dan yang terakhir, ijaz Al-Quran. Yang pertama, kodifikasi wahyu Al-Quran. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitabullah, kalamullah yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal sampai akhir. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Mengenal Al-Quran sangat penting di dalam kehidupan kita, karena kita sebagai seorang muslim menyadarkan hidupnya keyakinannya berdasarkan Al-Quran. Dan keyakinan bahwa Al-Quran kalamullah yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wahyu Allah, bukan produk budaya, bukan produk manusia. Karena Quran itu mencakup segala sesuatu berita umat terdahulu dan perkara yang akan terjadi pada umat setelah kalian. Bahkan, kiamat dan surga neraka pun sudah dibahas. Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan sebagai hudan, petunjuk. Sekali lagi, bukan produk budaya. Diturunkan secara yang hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga sebagai muhaimin Allah. Jadi, itu fungsi Quran. Sebagai syifa atau obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang muhsinin. Selain itu juga menjadi petunjuk dan pembeda. Proses diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak dalam satu waktu, melainkan secara berangsur-angsur. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai durasi waktu tersebut. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, yang artinya, Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus menjadi awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kitab suci umat Islam ini diturunkan lewat perantara Jibril pada malam Lailatul Qadar. Al-Zakrashi mengatakan dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, ini adalah pendapat yang dianut mayoritas ulama. Mengenai durasi turunnya Al-Quran, Profesor Zidin mengatakan dalam bukunya Kronologi Al-Quran bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakan selama 23 tahun dan juga ada yang menyebutkan selama 25 tahun. Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang lamanya Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah sesudah kenabian. Hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang pertama, agar mudah dihafal dan diamalkan. Yang kedua, menjawab problematika atau tantangan zaman. Yang ketiga, penawar dan rahmat bagi umat Islam. Yang keempat, menuntut kesucian peristiwa-peristiwa tertentu. Dan yang terakhir, asbabun nuzul. Kodifikasi Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW memiliki 2 makna, yaitu yang pertama kitabullah Quran fi sutur dan yang kedua hifzul Quran fi sudur. Penjagaan Al-Quran ini dijaga secara sistematis, terstruktur dengan baik.
Pada zaman dahulu, para sahabat bisa membaca Al-Quran atau menghatamkannya dalam satu malam. Maka dari itu, para umat muslim setidaknya one day one juice. Itu menjadi budaya penjagaan Al-Quran. Walau zaman dulu Al-Quran sudah mulai ditulis, tetapi dengan cara yang sangat sederhana. Terdokumentasikan dengan rapih melalui kulit onta atau kambing, baju, atau tulang-tulang, batu, kayu, dan lain-lain. Benar-benar seadanya. Jadi, pencatatan wahyu sudah ada tetapi belum dikumpulkan jadi satu dalam bentuk mushaf. Lalu setelah Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Kodifikasi zaman Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menindaklanjuti keputusan musyawarah dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun, menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dari Zaid bin Sabit, ia berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal, cerdas. Kami tidak meragukanmu, dan kamu dahulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka lakukanlah penelitian kembali dan kumpulkan kembali untuk ditulis dalam satu mushaf. Zaid bin Sabit segera melaksanakannya dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, lempengan batu, hingga dari hafalan orang-orang penghafal Al-Quran. Setelah melalui proses yang amat panjang, jadilah ayat Al-Quran yang tersusun secara rapih dalam satu mushaf, dan hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafat, yang kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab, khalifah penerusnya. Selanjutnya, kodifikasi zaman Utsman bin Affan. Pada akhir pemerintahan Abu Bakar, proses kodifikasi menghasilkan ayat Al-Quran yang tersusun secara rapi dalam satu mushaf. Utsman kemudian membentuk tim pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Mereka diminta menduplikasi mushaf dari Hafsah menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Mushaf-mushaf yang selesai ditulis oleh tim Zaid bin Sabit dikenal sebagai mushaf Utsmani, yang kemudian dikirimkan ke seluruh pelosok wilayah Islam. Setelah itu, Khalifah Utsman bin Affan mengembalikan mushaf yang asli kepada Hafsah. Khalifah Utsman bin Affan juga memerintahkan agar mushaf versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran mushaf Utsmani dibakar. Langkah pembakaran tersebut terpaksa diambil supaya tidak ada lagi perbedaan yang membingungkan dan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan mushaf Utsmani. Materi yang kedua yaitu mengenai asbabun nuzul. Para ulama khalaf maupun salaf sepakat pentingnya kita untuk mempelajari asbabun nuzul, karena tidak mungkin kita bisa memahami makna, kandungan, isi Al-Quran secara komprehensif tanpa mengetahui sejarah diturunkannya atau sebab diturunkannya suatu ayat. Sehingga mana mungkin kita bisa melakukan istinbat ahkam, menggali suatu hukum atau hikam tanpa mengetahui asbabun nuzul. Demikian juga seorang tidak dapat menafsirkan suatu ayat secara holistik menyeluruh tanpa mengetahui asbabun nuzul. Manfaat asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami kandungan ayat. Yang kedua, mengetahui latar belakang ayat dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui isi hikmah ayat. Yang keempat, mengetahui istinbat ayat. Yang kelima, memudahkan aktualisasi ayat. Yang keenam, mempermudah menghafalkan ayat. Dan yang terakhir, kajian holistik. Asbabun nuzul digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan asbabun nuzul atau asbab an-nuzul merupakan bentuk idhafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Safril dalam jurnal Syahadah menjelaskan ilmu ini memberikan pemahaman terhadap hubungan nas dan realitas. Asbabun nuzul menurut para ulama. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya
Yang pertama, menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, As-Asyabuni. Definisi asbabun nuzul adalah peristiwa yang menjadikan diturunkannya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian. Baik hal tersebut berupa kejadian yang berkaitan dengan urusan agama ataupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, subhi sholih. Sesuatu yang menjadi sebab musabab diturunkannya satu atau beberapa ayat dalam Al-Quran yang terkadang mampu mengisyaratkan peristiwa seperti respon atasannya atau sebagai penjelas terhadap adanya hukum-hukum peristiwa yang dialami. Dan yang keempat, mana al-khatnan. Peristiwa-peristiwa yang menjadikan atau menyebabkan diturunkannya Al-Quran berkenaan dengan peristiwa waktu itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal, yaitu yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengetahuan fakta, berita ataupun respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW yang dijawab langsung turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan masalah. Materi yang ketiga yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran memiliki banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, memperkuat hafalan. Dengan pengulangan ayat-ayat dalam Al-Quran, umat Islam dapat lebih mudah menghafalkan dan memahami isi Al-Quran. Yang kedua, memperjelas makna. Pengulangan ayat dapat membantu memperjelas maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Yang ketiga, memperkuat kepahaman. Dengan mengulangi ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, umat Islam dapat lebih memahami pesan dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, memperkuat keyakinan. Pengulangan ayat-ayat dalam Al-Quran dapat memperkuat keyakinan dan keimanan umat Islam. Dan yang terakhir, meningkatkan ketakwaan. Dengan mengulangi ayat-ayat dalam Al-Quran, umat Islam dapat meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual mereka. Dengan demikian, pengulangan ayat dalam Al-Quran memiliki banyak manfaat dan hikmah bagi umat Islam. Materi selanjutnya yaitu struktur bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa wahyu yang secara lisan paling fasih dan secara holistik paling komprehensif secara tekstual maupun kontekstual. Hikmah Al-Quran berbahasa Arab menurut Imam Ibnu Katsir, bahasa Arab lebih fasih, jelas, luas warnanya dan sesuai dengan bahasa manusia. Bahasa yang dimana Al-Quran diturunkan dengannya menjadi mulia yaitu bahasa Arab. Malaikat yang ditugaskan menyampaikan Al-Quran menjadi syahidul malaikah, pemimpin para malaikat. Manusia yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran menjadi ahlul Quran. Urgensi bahasa Arab yaitu bahasa Arab adalah bahasa Islam, mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Mengkajinya merupakan kewajiban khusus bagi para peminat kajian usul fikih. Materi yang kelima yaitu ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran memiliki banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil. Namun, selain pengulangan ayat, terdapat juga studi lain yang dapat dilakukan dalam membahas Al-Quran, yaitu ilmu munasabat. Ilmu munasabat adalah studi tentang hubungan antara dua atau lebih ayat dalam Al-Quran, baik dari segi makna maupun posisi penempatannya dalam Al-Quran. Manfaat ilmu munasabat, yaitu memperdalam pemahaman. Dengan mempelajari hubungan antara ayat-ayat dalam Al-Quran, umat Islam dapat lebih memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan kepahaman. Dengan mempelajari hubungan antara ayat-ayat dalam Al-Quran, umat Islam dapat meningkatkan kepekaan dan kesadaran mereka dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah.
Dengan memahami hubungan antara ayat-ayat dalam Al-Quran, umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadah mereka dengan memahami konteks dan susunan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, memperkuat keyakinan. Ilmu munasabat dapat memperkuat keyakinan dan keimanan umat Islam dengan memahami hubungan antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Dengan demikian, ilmu munasabat memiliki banyak manfaat dan hikmah bagi umat Islam dalam memahami Al-Quran secara lebih dalam dan menyeluruh. Imam Abu Ja'far Ibnu Zubair Syaihu Abi Hayyan adalah ulama yang memberikan perhatian terhadap ilmu munasabat. Imam Burhanuddin Al-Bikai adalah ulama yang dikenal dengan ahli munasabat. Beliau mempunyai kitab yang bernama Kitab Najmuz Zuhroh. Imam Syekh Abu Bakar As-Soburi adalah orang yang pertama kali di kalangan para ulama yang menyusun kitab secara khusus berkaitan dengan ilmu munasabat. Contoh munasabat terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'un dan Quran Surat Al-Kautsar yang memiliki hubungan erat dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 4 sifat orang munafik, dan di dalam Surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sifat karakter muslim sejati. Materi yang keenam yaitu ilmu munasabat, memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Munasabat secara istilah yaitu ilmu yang secara spesifik mempelajari tentang rahasia-rahasia di balik hikmah susunan ayat atau surat, sehingga ditemukan adanya muqarrar. Materi yang ketujuh, permisalan dan klasifikasinya dalam Al-Quran. Permisalan atau istilah lainnya adalah perumpamaan adalah salah satu cara yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan pesan dan ajaran. Permisalan ini dapat berupa kisah, analogi, atau perbandingan yang digunakan untuk mempermudah memahami terhadap ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Terdapat beberapa jenis pemisalan dalam Al-Quran, diantaranya adalah yang pertama, kisah. Kisah merupakan salah satu bentuk pemisalan yang digunakan dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran dapat berupa kisah para nabi, kisah umat terdahulu, kisah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah salah satu bentuk pemisalan yang digunakan dalam Al-Quran. Analogi dalam Al-Quran dapat berupa perbandingan antara dua hal yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam suatu hal tertentu. Dan yang ketiga, perbandingan. Perbandingan adalah salah satu bentuk permisalan yang digunakan dalam Al-Quran. Perbandingan dalam Al-Quran dapat berupa perbandingan antara dua hal yang memiliki perbedaan namun memiliki kesamaan dalam suatu hal tertentu. Manfaat permisalan. Permisalan dalam Al-Quran memiliki banyak manfaat bagi umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Berikut beberapa manfaat dari permisalan dalam Al-Quran. Yang pertama, memudahkan pemahaman. Dengan menggunakan permisalan, umat Islam dapat lebih mudah memahami ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas makna. Permisalan dapat membantu memperjelas makna dari ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan kepahaman. Dengan memahami permisalan dalam Al-Quran, umat Islam dapat meningkatkan kepekaan dan kesadaran mereka dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Dan yang keempat, memperkuat keyakinan. Permisalan dapat memperkuat keyakinan dan keimanan umat Islam dengan memudahkan pemahaman terhadap ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Dengan demikian, permisalan dalam Al-Quran memiliki banyak manfaat dan hikmah bagi umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran secara lebih dalam dan menyeluruh. Materi yang terakhir yaitu ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran yaitu keajaiban Al-Quran. Salah satu aspek unik dari Al-Quran adalah gaya sastra yang digunakannya, yang dikenal sebagai ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran merujuk pada sifat ajaib dari bahasa dan gaya Al-Quran yang dikatakan melampaui kemampuan manusia untuk menghasilkannya. Al-Quran ditulis dalam gaya yang sangat terstruktur dan puitis, dengan penggunaan bahasa dan tata bahasa yang unik. Keindahan dan kompleksitas bahasa Al-Quran dianggap sebagai tanda asal ilahinya dan bukti keasliannya. Contoh ijaz Al-Quran, ada banyak contoh ijaz Al-Quran dalam Al-Quran, termasuk penggunaan struktur tata bahasa kompleks dan pilihan kata yang melampaui kemampuan manusia untuk menghasilkannya. Penggunaan pengulangan dan paralelisme untuk menekankan poin dan tema penting, penggunaan metafora dan
alegori untuk menyampaikan gagasan yang kompleks secara sederhana dan mudah diakses. Signifikansi ijaz Al-Quran. Konsep ijaz Al-Quran memiliki banyak arti penting untuk sejumlah alasan. Pertama, ijaz Al-Quran dianggap sebagai bukti asal ilahi dan keaslian Al-Quran. Keindahan dan kompleksitas bahwa Al-Quran dianggap sebagai bukti bahwa ia tidak mungkin hanya dihasilkan oleh manusia saja. Kedua, ijaz Al-Quran dianggap sebagai tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan sesuatu yang setara dalam keindahan dan kompleksitas dengan bahasa Al-Quran. Tantangan ini telah diambil oleh banyak penyair dan penulis sepanjang sejarah. Tetapi, belum ada yang berhasil menghasilkan sesuatu yang mendekati keindahan dan kompleksitas bahasa Al-Quran. Dalam kesimpulannya, konsep ijaz Al-Quran menjadi pusat pemahaman Islam tentang Al-Quran. Ia dianggap sebagai bukti asal ilahi dan keaslian Al-Quran, dan sebagai tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan sesuatu yang setara dalam keindahan dan kompleksitas bahasa dan gaya Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.